Oke, teman-teman semuanya, siapapun yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Oke, eh, pembahasan kita kali ini kita spesifikkan untuk membahas di interminute tiba-tiba. Pokoknya kejadian yang secara tiba-tiba, di interminute tiba-tiba, di ngebreak tiba-tiba. Juniati malam masih ditangkap polisi tiba-tiba. Jadi boleh apapun ceritanya silahkan, monggo. Buat teman-teman semuanya yang tiba-tiba, karena hari ini temanya adalah tiba-tiba. Jadi boleh Mas ya, aku nanti kontak Pean ya, by WA ya Mas ya, monggo. Mas Frans, tapi passwordnya harus ditulis Mas Frans. Oke, buat teman-teman ini kejadian banget ya. Jadi sekali lagi di saat kita di Hong Kong ini, seperti yang pernah saya sampaikan di awal, tapi kita tetap apa namanya, ulang lagi. Sesuatu itu ulang terus sampai benar-benar kita paham. Jadi mohon dimaafkan yang sudah nonton berkali-kali terus boring dan bosan dengan cerita saya ini, monggo boleh saya mohon dimaafkan. Jadi begini ya teman-teman, pada saat kita itu menjadi seseorang yang tidak siap, tidak siap dalam menghadapi segala bentuk kejadian dalam hidup. Nah ini kan ada nih. Nah, jadi kalau kita telusuri kehidupan di dunia ini tidak ada yang serbanya tiba-tiba. Termasuk itu pun penyakit jantung. Itu tidak ada yang tiba-tiba. Termasuk kita sakit panas, demam, itu tidak ada yang tiba-tiba. Tidak ada di dunia ini yang terjadi secara tiba-tiba. Ya kan? Apakah suara saya bisa diterima dengan baik dan benar? Masih tolong dicek baik. Ini kelihatannya kok oke, sudah oke. Jadi eh, kejadian di Hong Kong pun ini tidak ada yang sifatnya tiba-tiba. Gitu loh, teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi kejadian di Hong Kong itu semuanya serba, ya kan? Sekali lagi semuanya serba ada tanda-tandanya. Kalau kita mempercayai ya, di kepercayaan saya itu selalu beruntunglah kepada orang-orang yang tahu akan tanda-tanda. Nah ini Mbak Ika Dasemovisional di interminute tiba-tiba aman suaranya masih siap. Mbak Erin sudah oke Mas, siap ya wes, terima kasih. Jadi kadang kita itu ketika ditimpakan sesuatu peristiwa ditimpakan kepada kita dan kita tidak sangat tidak menduga dan tidak memprediksi akan terjadi peristiwa seperti itu, kan yang jelas pasti panik dong. Panik nggak panik dong. Galau nggak galau dong. Mumet-mumet dong. Nggak ada persiapan, ya. Nah, yang saya kritisi adalah ketika kita menghadapi kejadian yang secara tiba-tiba, yang pertama yang pasti kadang-kadang yang paling sering adalah aku gak duit duit. Kursnya bagus, tak kirim ke Indonesia semua. Nah, ini adalah sesuatu yang paling sering saya dengar. Ya kan? Nyimak malam bosan Rian lagi selono, waktu nyimak ya lagi sibuk, nggak sempet nyimak. Ya nggak ada masalah Mbak Elo Samsung, tidak harus selalu. Saya tidak pernah mengharuskan orang lain untuk menonton saya. Tapi bisa diambil pembelajaran kalau ada sesuatu yang baik. Karena kebaikan bukan dari saya, kebaikan dari yang Maha Pencipta. Saya hanya sebagai manusia biasa. Jadi hal yang paling saya dengar sering itu selalu bilang, aku sudah nggak punya uang. Duitku sudah saya kirim ke Indonesia semua. Nah ini Mbak, ini masalah itu akan bertambah menjadi rumit. Yang pertama di sana, satu. Ya. Terus yang kedua nih biasanya, ya kan, kita sudah kalau yang anak baru derek ngaji, Mbak Ririn, semlohai Mbak semlohai hadir Mas. Jadi yang kedua selain uang,
Yang kedua, aku punya utang, aku tidak siap menghadapi kejadian yang tiba-tiba ini, aku tidak siap. Aku planku tidak sampai masuk ke sini. Kenapa hari ini kok terjadi yang begini? Nah, bagi teman-teman kalau sudah tidak siap dan panik, itu pasti yang akan menjadi gampangnya sasaran terhadap kejadian ini adalah ya keadaan, situasi, dan orang lain. Salahnya ini, salahnya itu, salahnya ini, majikanku itu begini, majikanku, bla 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 bla, sudah. Ini pasti karena itu efek dari kepanikan. Karena kita tidak siap menghadapi sesuatu. Ya, ya karena sekali lagi tidak ada dalam benak kita memprediksi tiba-tiba kayak misalnya jatuh, kepleset, terus tiba-tiba jatuh kok tahu-tahu habis dijatuh kakinya harus diamputasi. Nah, jadi penyebabnya itu sebenarnya bukan dari satu kali, dua kali, tiga kali, tapi ada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya itu yang bisa menjadikan tanda sehingga hari ini harus terjadi hal itu. Itu bagi saya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya sekali lagi efek berikutnya adalah gak punya uang, sudah dikirim ke Indonesia, terus tidak siap, punya utang, terus rasa malu, baru berangkat ke Hong Kong kok sudah di-interminate atau balik lagi, atau ya kalau break kan kita yang berbuat, tapi kalau tiba-tiba diantar ke agent. Nah, ini juga salah satu tips di mana teman-teman kalau kalian ketemu dengan majikan di mana majikan itu ngancem-ngancem nanti kamu tak interminate, kamu tak blacklist dan sebagainya, itu bullshit. Majikan yang seperti itu tuh menurut saya ya hanya ngomong. Tapi kalau yang diem-diem kamu beresin baju kamu segala sesuatunya, hari ini kamu tak antar ke agent, kamu tak beliin tiket, kamu tak baji 1 bulan. Nah, ini yang bahaya itu yang begini. Bahaya lagi kita nggak tahu aturan, sama majikan langsung diantar naik taksi, dibelikan tiket hari itu juga pulang, sama nggak dikasih 1 bulan gaji. Dibelikan tiket pulang Indonesia, nyampe Indonesia wis nyonyor wis. Iya, bisa nuntut ya kan? Siapa yang jadi perwakilan untuk bantuin nuntut kalian? Kemajikan yang melakukan hal-hal semacam ini. Nah, ini pentingnya. Temanya kena masih. Persis koyok sing aku alami tiap hari selalu diancem di interminate terus sama teman kerja satu majikan sendiri. Ya, wis sampean yang membuktikan, Mas. Mas Pran, silahkan sampean buktikan sendiri. Jadi sebenarnya kalau orang majikan masih kamu tak interminate, itu artinya sebenarnya majikan itu menginginkan kita untuk berubah, menakut-nakuti untuk berubahlah. Dan kalian juga jangan ngeyel kalau diancam-ancam ya berubah terus lebih baik. Nah, ukuran standarnya kalau mereka sudah nggak ngancem-ngancem lagi, nggak ngomong-ngomong lagi, berarti di situ perubahan itu sudah dia rasakan. Mbak Ika Dasem, suamiku Mas Fran itu Mas ribut terus sama partnernya orang Indo, juga ngadu ke majikan dan agent karena dia bahasa kurang dan majikan dipercayakan ke partner. Jadi salah terus-terus ribut terus, ampun. Oh, gila, suami istri sama-sama nonton konten yang luar biasa. Terima kasih suami istri. Saya tunggu kehadirannya di Hong Kong, di rumah saya, di rumah kita. Kita makan sayur asem deh. Tak traktir sayur asem. Nek gak enek sayur asem bisa sop, gak enek sop ya gua pusing dimasak arek-arek. Jadi begini ya kan, konflik. Nah, itulah kalau kita bercerita bangsa Konoha atau siapapun manusia ya ke dalam diri kita itu selalu akan merasa kalau ada orang lebih baik di sekitar kita dari kita itu kadang nggak suka. Nah, ini sifat alami manusia. Kamu boleh bagus, kamu boleh baik, tapi tidak lebih dari saya. Nah, itu loh. Itu yang dinamakan ego, super ego. Wah, belajarannya luar dalam lagi. Nah,
Karena melihat fenomena setiap manusia yang seperti itu, terus kita harus ngapain? Ya udah, fokus saja bekerja. Kemarin, sekali lagi aku juga telepon. Anaknya bestine bojoku yang kerja jadi magang di Shizuoka, di Jepang pun bercerita sama. Jadi kakak seniornya ini yang semena-mena, dia selalu nangis, dimarah, diamuk, dan segala sesuatu. Tapi ketika tak dalemi ceritanya, tak tak terus ceritanya, ternyata itu hanya terjadi di asrama. Tapi di kantornya dia punya prestasi. Di kantornya dia ada prestasi. Jadi manajernya memberikan apresiasi, mendaftarkan untuk daftar lebih baik di level berikutnya. Nah, selalu ada balance. Hidup itu nggak isinya cuma sedih. Tapi yang mau kita kedepankan, yang masuk di rasa kita itu yang mana dulu? Yang sedihnya dulu, apa yang bersyukurnya dulu? Ini akan terus berkali-kali saya sampaikan kalau kalian nonton saya, itu pasti kalimat ini tidak asing bagi kalian. Tapi karena itulah yang ingin saya kampanyekan ke teman-teman. Hadir Kak Sandro, semoga Kak Sandro dan Kak Yuli sehat selalu dan semakin sukses saja, amin, dan happy selalu. Mbak Iin, semoga sehat dan rezeki melimpah buat sampean. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika terjadi sesuatu yang tiba-tiba dan kita tidak siap, saran saya yang pertama ambil nafas, cari tempat duduk, ya kan. Selamat malam, Mawan nyimak Mbak Mas Rika luar biasa di luar pulau Mawan. Jadi duduk, belilah minum. Mbak Dita, selamat malam Bapak. Kelihatannya ada rumor rame nih Mbak Dita. Rame-rame sama Mbak Dita, luar biasa. Curhat-curhat nggak nanti Mom Dita. Tak tunggu aja Mom Dita. Jadi kembali lagi di mana bahwa ketika kita tiba-tiba, ya yang pertama stop. Stop. Jadi stop itu kita berhenti. Dah. Yang artinya stop berhenti itu S itu sit. Sit itu duduk. Sit itu duduk. Stop. S. T. Thinking. Mbak Alexa Putri Anata. Selamat malam. Jadi T itu thinking. Jadi duduk, berpikir. Stop. O. Orient. Orientation. Orientation. Berorientasi. Mbak Nani Yani, selamat malam. Orientasi. Orientation. Jadi diorientasi. Stop. O. P. STOP. P-nya planning. Mbak Semlo, hai saya rasem seger nek musim panas ya Mbak, karo tempe karo sambal terasi. Sambal tomat. Oh, enak Mbak George. Mbak Semlo, hai. Jadi kayak gitu ya. Stop, sit, thinking, orienting, and planning. Ya. Jadi kita itu yang harus lakukan. Tenang dulu, tenang dulu. Santai dulu. Walaupun penuh dengan masalah. Dan itu tiba-tiba santai. Duduk, ambil nafas, tenang. Aku harus ngapain ya? Jadi seperti itu. Lagi kesleo Bapak, Mom Dita, yakin kesleo. Hati lo ya Mom Dita, makanya bergaul sama kita. Woi, aman dari kesleo. Main ke rumah kita, nggak usah main kemana-mana. Sampai nih angel kan, kandang. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ya kan? Stop. Sit, thinking, orienting, and planning. Nah, setelah itu baru kita hubungi siapa, kita hubungi ngobrol. Memang ini tidak semua orang bisa ketika menghadapi sebuah masalah itu dengan tenang, itu nggak semua orang bisa. Saya percaya, saya yakin. Makanya saya berusaha dalam berbicara sama teman-teman ini memfokuskan pertama tenang. Makanya kan dalam hadis ya. Jadi kepercayaan saya itu kalau kita marah, cobalah duduk. Kalau masih marah, cobalah berbaring.
Jadi itu sebagai bentuk bahwa pada saat kita itu tidak tenang, galau dan apapun itu kita disuruh duduk, disuruh baring, disuruh tenang. Sebenarnya itu bahasa kiasan untuk agar kita itu harus tenang. Karena dengan ketidaktenangan itu akan muncul masalah-masalah baru. Mbak Ana Sai, Taiwan, guys. Terima kasih Mbak Ana, luar biasa. Taiwan sampai nonton, terima kasih. Semoga Taiwan juga baik-baik saja. Jadi di situ teman-teman. Dalam ketenangan itu akan banyak menghadirkan solusi-solusi. Ketika kalian tidak tenang, maka itu akan menimbulkan masalah baru. Tapi ketika kalian tenang, maka itu akan membuat persoalan itu menjadi lebih baik. Mohon maaf, saya minum dulu karena terlalu semangat dan cuacanya panas. Mbak Cahaya Cinta, selamat malam. Mbak Nia Virgo, Mbak Virgo 2. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Intermediate tiba-tiba. Oke, setelah kita duduk santai tenang dan tiba-tiba dan sudah dikeluarkan, sudah packing-packing di luar. Yang pertama, ya mau nggak mau ya harus kita ke agent untuk menyelesaikan administrasi segala sesuatunya. Jangan pernah lupa ya, setiap kalian keluar dari tempat majikan, setiap keluar dari tempat majikan, kalau tidak selesai kontrak, interminate ataupun break, kalian wajib pegang surat putus kontraknya. Ya kan? Misalnya surat interminate-nya atau surat break-nya itu kalian wajib memegangnya. Ya kan? Syukur-syukur ada tanda tangan majikan. Nah, jangan sampai itu terlewat. Kadang-kadang teman-teman hanya yang dipegang adalah ya kan eh, apa namanya eh, surat yang hitung-hitungan, terus uangnya, terus ditandatangani hitung-hitungan. Biasanya terus tiket, biasanya itu. Makasih motivasinya Mbak Nia Virgo. Waduh, dan makasih udah disapa. Oh, disapa semua Mbak. Mbak Rini Sari telat hadir Mas. Tenang, nggak apa-apa, nggak ada telat di sini, masih bisa disimak. Nanti akan saya tampilkan di konten. Tetap akan ada. Jadi bukan motivasi ya. Ini audio ini ngobrol karena kalian nggak bisa diajak ngomong. Berarti ngomongnya kan saya sama komen-komennya kalian semuanya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti kalau 2000 komen sampai 3000 komen ya saya tetap menyimak komen-komennya ya. Mudah-mudahan ini kan belum banyak. Terus nggak apa-apa. Eh, kalian pasti paham, kalian mengerti. Oke. Jadi di saat semuanya hak-hak kalian sudah kalian terima, sudah. Dan sebenarnya kalian masih wajib tinggal di boardingnya agent tersebut sampai tiket pesawat kalian pulang. Harusnya. Bimu ketemu Mas Andro Jabrik, Mbak Nafiku Sapiku. Emang nggak ketemu kemana Mbak? Hilang. Jadi kayak gitu. Nama saya Sandro Jabrik, Facebooknya Sandro Egi Arifian. Sama-sama Sandronya kan ada clue-nya. Kenapa susah? Gampang aja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mbak Nafiku Sapiku. Hak-hak sudah diterima, kita masih wajib tinggal di boardingnya agent. Sampai kita berangkat. Kecuali kita memutuskan aku followermu dari Hungam. Oke, Mbak. Siap. Terima kasih. Mbak Naviku, follower dari Hungam. Wis, bukan follower apa teman. Teman kita belajar bersama bareng. Terus setelah hak-haknya semua, dokumen-dokumen dibawa, Miss Yuli jarang live ya sekarang. Sehat selalu ya. Iya. Istri sibuk, Mbak, ngurusin teman-teman yang mau proses ke Hong Kong. Jadi proses biodata dan memverifikasi mana yang layak, mana yang enggak. Momfa dan V selalu ngingok tok terus ndak komen mareng ngalih Mbak Momfa and V. Sekarang udah jadi talentnya. Selamat ya di Gayatri atau di mana untuk talent masak. Semangat Mbak Momfa EV. Jadi buat teman-teman semua yang sekali lagi setelah hak-hak itu semua sudah terpenuhi,
Sambil menunggu tiket kalian pulang, sampean tinggal di agent. Tapi kalau tidak ingin tinggal di agent, boleh. Ya silakan keluar, cari tempat dan semuanya. Kalau nggak punya duit ya di agent. Kan gitu. Semua yang dibahas tadi Mas tentang diusir, diancam, dipulangin agent, semua saya alami dan akhirnya selesainya lewat organisasi sampai saling lapor polisi juga. Tapi alhamdulillah di bos ini sudah kontrak kedua. Bagus, ya silakan. Pakai organisasi, kalau nggak berani sendiri ya monggo silahkan, monggo siap sendiri pas. Kalau saya nggak bisa nemenin, terus terang saya ngomong ke teman-teman, nggak bisa nemenin, kalian harus maju sendiri karena legalitas saya hanya YouTuber. Oh Bang Yao, kalau Bang Yao itu nggak kuat, kalau organisasi dia terdaftar, saya bisa kasih rekomendasi organisasi apa yang bantu buat teman-teman. Saya punya, nggak usah khawatir, sekarang saya sudah punya brand. Malam Mas Andrew sudah kelihatan langsing. Ya, kita terus Mbak, nanti harus kelihatan berotot. Aku tanggal ini ganti majikan Pak Bos, gua lapor siap. Enggak, terserah. Jadi setelah hak semuanya dapat dan nunggu di agent, akhirnya untuk keberlangsungan hidup kalian selanjutnya, kalau agentnya bisa dikomunikasikan dengan baik dan benar boleh. Kalau agentnya tidak bisa dikomunikasikan dengan baik dan benar, masih banyak agent di luar sana. Tinggal sampean ngomong-ngomong, waduh, siatan hadir, ngingak nginguk, ngincang nginceng ya kan, dirimu. Oke, ya aku mbok laporno sama orang-orang sana. Gak diajak ngomong gak gelem ya wis wani piro kata mantan. Oke, gak apa-apa gak ngomong dengan dirimu, slow, masih banyak yang diajak ngomong teman-teman yang lain. Jadi seperti itu ya teman-teman, sekali lagi, jadi tidak ada menjadi persoalan. Dan batasan saya dalam membantu kalian itu pun nggak langsung ikut terjun. Saya selalu akan berusaha apa memberikan kalian untuk berjuang dengan sendiri, ya kan? Karena legalitas, sekali lagi teman-teman, nggak bisa bantu secara 100% itu karena legalitas. Tidak diakui. YouTuber itu masih belum diakui. Even though itu KJRI, even though itu Hong Kong government dan semua itu sangat tidak diakui sebagai YouTuber. YouTuber ya hanya bisanya konten. Tapi bagi saya yang itu tidak menjadi persoalan. Justru yang ingin saya sampaikan adalah dengan apa yang saya lakukan, teman-teman itu tergerak untuk berjuang sendiri. Walaupun energi itu harus besar saya keluarkan, nggak apa-apa. Mbak Nafiku Syafiku, aku pengen main. Nanti kalau pas nunggu visa boleh mas. Monggo, kita nanti bikin konten. Mbak Nafiku Syafiku cerita sampai itu intimidasi dan macam-macam. Supaya teman-teman juga punya. Dan kenapa saya membutuhkan teman-teman untuk bercerita? Karena saya kepingin informasi itu valid dari sumbernya. Mbak Tasya Amelia. Saya berusaha membuat informasinya itu valid, benar-benar yang mengalami kejadian ini. Mau dibawain apa Mas? Enggak, wis. Ya kalau saya hobinya sih minum kopi sama pisang goreng, tapi kopinya bukan kopi saset. Mencret kalau kopi saset, Mbak. Kopi yang sudah diseduh ya itu enak. Asli. Mbak Mundiroh 75. Jadi kan seperti itu teman-teman. Bahwa saya justru membuat teman-teman itu jadi tahu caranya. Tapi kadang-kadang teman-teman ngerasa takut, nggak berani, dan ragu, bahasanya nggak bisa. Tenang, saya masih punya. Nggak mau renew bos kok marah ya. Kenapa dia nggak introspeksi? Kenapa JJ ku nggak mau renew? Harusnya kan gitu mas. Oke, kita bahas nih pertanyaan Mbak Prita aja. Nah gini loh. Mbak Nafikus Safikus, Setarku, terima kasih. Terima kasih kalau dibawain Starbucks. Suka, saya suka. Pokoknya nggak Starbucks. Yang penting sudah diseduh dan itu karena itu kopi murni, kopi asli. Saya suka yang itu. Kalau bubukan dari Indonesia, kalau nggak saya sendiri yang giling, saya nggak berani mencret. Jadi gitu. Nah ini kita bahas pertanyaannya Mbak Prita aja. Nggak mau renew bos. Kok marah? Kenapa dia nggak introspeksi? Kenapa ceceku nggak mau renew? Harusnya kan gitu mas. Mbak Prita aja. Itu cara berpikirnya sampai.
Cara berpikir majikan kan nggak begitu. Cara berpikirnya majikan adalah aku punya uang dan aku bisa mencari atau ngasih kamu iming-iming uang untuk agar kamu tetap di tempatku. Ya nggak apa-apa, tinggalkan saja. Nah, kita membaca cara berpikirnya majikan dari kalimat sampean ya. Aslinya orangnya kayak gimana saya nggak bisa, tapi saya hanya membaca dan menganalisa dari kalimat yang sampean tulis. Bosnya marah-marah. Jadi di situ ada rasa I'm the boss, saya yang mengendalikan. Dia berpikirnya seperti itu. Jadi orang-orang yang merasa menjadi bos dan punya uang, seolah-olah dia itu bisa mengendalikan semuanya. Sehingga ketika dia tidak bisa kendalikan, yang dia lakukan hanya marah-marah. Karena dia marah sampean baik. Karena sampean baik, sampean bisa bekerja. Padahal dia tidak sampai memahami karakternya sampean. Nah, majikan yang tipe kayak gini ya udah ditinggal saja. Kopi Jowo gilingan Mas. Iya, tapi aku harus tahu yang gilingnya. Karena kalau aku nggak tahu yang gilingnya, takutnya ditambahi campuran, Mbak. Campuran beras, campuran jagung. Itu yang bikin aku mencret, bukan gaya. Mbak Semelohai. Jadi kayak gitu. Mbak Mega Mendung, selamat malam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita jawab Mbak Prita aja. Kalau masih nggak puas, Mbak Prita komen. Nanti kita bahas lagi. Siapapun yang bertanya di komen, ayo kita bahas. Jadi seperti itu. Majikan itu dia punya uang. Nah, yang saya kadang-kadang agak gemes sama teman-teman itu pada sudah nggak mau renew. Udah cerita ke kita, majikanku ngene, bla bla bla, welek. Kemudian gajinya ditambahi 5.000 misalnya. 5.500 atau 6.000. Langsung berubah pikiran, dia jadi renew. Nah, ini kadang-kadang istriku merasa gitu. Mbak Fian Derista, halo Mas Andrew, baru bisa gabung. Boleh, nggak ada masalah. Tenang, tenang, tenang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kadang tidak gampang juga menjadi agent. Karena agent ini kan banyak. Ya kan? Teman-teman itu datang ke agent itu mengeluhkan sesuatu. Nah, kita kalau kayak saya ya, saya dengarkan keluhannya. Tapi giliran kita bisa memberikan solusi, dia belok. Nggak apa. Dan itu baik. Dan nggak salah. Kalau saya sampai mangkal sakit hati, berarti saya memang nggak siap untuk diceritain sama orang. Mbak Putri Naila. Apalagi Mbak sampai nenek soro aja cerita aku, nek seneng nggak cerita aku. Nah, itu berarti nggak siap, kita tidak open mind. Kalau kalau orang itu baik dan banyak duitnya, itu memang nggak cuma sama kita aja. Sama siapapun itu bisa jadi nggak ingat. Bahkan sama Gusti Allah pun itu juga bisa nggak ingat. Kalau orang lagi diberikan nikmat, itu sudah hal yang manusiawi, teman-teman. Saya nggak menyalahkan. Nggak apa. Tapi di saat kita menjadi seseorang yang ditumpuin masalah, kita nggak pergi, kita hadapi masalah itu satu persatu. Nah, itu baru the best. Dan saya kepingin jadi manusia yang seperti itu. Loh, tidak garansi loh. Ketika kita tak gawani kopi gelondongan kondampe tenek ngono digoreng dhewe. Loh, sing wis digoreng ya, Mbak. Tak deploke dhewe, tak blendere dhewe, aku duwe blendere. Terima kasih Mbak Semlohai. Terima kasih. Tapi gak usah yang gosong ya, yang medium. Medium roasted. Jangan dark roast. Kalau dark roast kan gosong. Dark peteng. Roast roastingan. Bakare gosong. Medium roast. Wih, dikasih kok tambah nawar. Masih berapa lama data kita dikunci agen? Kalau misalkan baru 5 bulan di intermediate, ya itu udah bagian dikunci Mas 5 bulan. Mbak Prita, makasih pencerahannya. Oh, gitu aja Mbak. Tak kirain masih ada lagi. Mbak Putri Naila, selamat malam. Ya. Nah, ini untuk data dikunci. Kita jawab jawabannya Mas Fran Pratama. Jadi begini. Butuh apa mata duitan Mas demi cuan?
Halo Mas Andro baru bisa gabung ya. Jadi ya nggak apa-apa. Perempuan mata duitan itu wajib. Wih, gila dari Payakumbuh. Bang Doni, salam hormat. Siap Bang Doni, Bang Doni. Semoga Bang Doni selalu sehat, Bang Doni. Salam buat kakak, salam buat jagoan, ponakanku Bang Doni. Aku belum bisa mampir. Aku pengen mampir Bang Doni bawa Land Rover. Doain ya. Kita pulang lama dan istriku mau diajak ke Payakumbuh naik Land Rover Bang Doni. Terima kasih, mohon maaf. Pokoknya silaturahim Bang Doni dari Payakumbuh. Teman-teman yang nonton dari Indonesia, Sumatera Barat, Payakumbuh. Orang yang hadir di saat saya kondisi remuk, hancur, dan tidak berada, Bang Doni Novisa. Selalu membantu, menolong saya. Ini teman-teman juga yang kita bantu teman-teman. Mas Doni, Bang Doni. Bang Doni salam ya. Eh, Nanti kapan ada waktu kalau Bang Doni main ke Hongkong kabar-kabar. Sorry, nomornya juga nggak ada. Kontak-kontak Bang Doni. Saya masih di Facebook, masih hadir. Jadi gitu ya teman-teman. Kembali lagi. Eh, Sekali lagi bahwa bahas Mas Fran Pratama dikunci. Nah, untuk dikunci biasanya, Mbak Endang Darwati selama paspor masih di tangan dan tidak punya utang, jika di interminate majikan kapanpun akan siap. Mantap Mbak Endang. Mbak Endang kita konten. Mbak Endang Darwati. Ya, Mas Fran pertama untuk dikunci. Ini sekali lagi, kunci mengunci itu sebenarnya kesepakatan antara PT di Indonesia dengan KJRI. Biar anak-anak itu tidak gampang break dan interminate. Tapi ketika kondisi, sekali lagi kondisi bahwa majikan itu tidak layak dan mukul dan semuanya, ya itu wajib. Ya nggak usah diperdulikan kunci mengunci. Ini yang sebenarnya ingin juga mau saya tanyakan ke KJRI. Kebijakan kunci mengunci dari PT ini berapa lama? Setaunya saya, biasanya itu 1 tahun masih. Tapi ini term and kondisi depend on dan tergantung PT-nya masing-masing. Biasanya, sekali lagi ada PT yang memang ketika potongannya sudah selesai, maka kunci itu bisa dibuka. Jadi sebenarnya kalau saya telah ya, ini mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi. Tapi saya bilang, kunci mengunci ini adalah agar supaya teman-teman ini tidak sembarangan untuk break dan interminate ketika potongan belum selesai. Nah, kebijakan ini. Dan ini pun didukung sebenarnya bukan didukung ya, tetapi kebijakan yang kita lakukan pemerintah Indonesia dan PT di Indonesia ini itu ketika Mbak Ningsi Hidayat selamat malam. Jadi ketika kunci itu dilakukan, maka seseorang akan berpikir ulang kan untuk mau break. Ya kan, potonganku belum selesai, aku nanti nggak bisa proses dengan PT yang lain. Kalau ataupun dia memaksa harus break, ya harus dengan PT tersebut. Dan ketika PT tersebut tidak memperlakukan potongan lagi, bagus kalau memberikan potongan lagi, kalian boleh laporkan ke BP2MI. Karena bagaimanapun, antara KJRI dan PT ini juga ada hubungan yang sangat erat. Jadi hal-hal yang masuk ke ranah ini nih sebenarnya. Wih, Ramadan Kama saya Semeru neh. Lu. Kok ngajak muncak ini? Waduh, bahagia aku. Ramadan Eka. Siap, laksanakan. Selamat malam Mas Andrew. Jadi kayak gitu ya teman. Kunci itu 1 tahun bisa jadi. Tapi kalau 6 bulan potongan sudah selesai, 3 bulan sudah selesai, atau 4 bulan sudah selesai, atau teman-teman bayar pas bayar PT-nya di depan cash, itu biasanya kunci mengunci sudah nggak terlalu. Jadi seperti itu teman-teman. Itu term and kondisi. Jadi setiap PT itu depend on masih tidak bisa kita pastikan. Tapi kalau saya selalu bilang, nah karena ada juga PT saya yang pernah ketika masih dikunci terus menghubungi PT yang berikutnya mau ganti rugi, artinya kan potongan teman-teman belum selesai. Terus akhirnya PT baru harus membayar ganti rugi ke PT lama, akhirnya potongannya yang di PT baru ditambahin. Nah, ini nggak tahu ini permainan siapa yang kayak gini.
Saya sudah di luar ranah itu, tapi menganalisa dan menganalogi kita berpikir kan bisa. Oke, Mbak Vian Derista. Untuk pemegang dependent visa, apakah bisa renew paspor di Indonesia? Renew paspor di Indonesia. Di Hong Kong tidak bisa buat e-paspor. Mbak Vian Derista, ini yang saya lakukan. Saya setiap renew, saya berusaha kalau tidak urgent, saya nggak ke KJRI. Ya, saya ke Indonesia pulang, termasuk kemarin. Karena memang e-paspor. Boleh, silahkan. Waduh, ada mahasiswa UT, Mbak Kei Sanusi, nonton. Boleh dong intip-intip. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Aku dikatain so wow. Jadi itu Mbak Dian Tista. Jadi pemegang dependen sebaiknya memang pulang ke Indonesia. Kayak saya. Saya juga e-paspor. Dalam dekade 10 tahun ini saya pegang e-paspor dan di KJRI memang tidak ada, makanya saya pulang. Saya pakai di Surabaya di Juanda. Istri saya kemarin juga kita pulang ke Surabaya untuk bikin e-paspor. Begitu Mbak Vian Derista. Habis sampean ganti, sampean extend visa ya, bikin laporan ke, oh enggak sih, sampean dependent. Nanti momen berikutnya baru tanda tangan. Kalau dependent kan 1, 3, 3 kan 7 tahun. Oke, Mas Franz sudah jawabannya tadi. Kalau proses potongan kita sudah kelar, kalau kita mau proses kembali dengan agen lain bisa ya Mas. Harusnya bisa Mas Franz. Harusnya bisa. Kalau tanggungan sampai dengan PT sudah kelar, saya rasa tidak ada alasan untuk kunci-kuncian. Saya rasa sih seperti itu. Oke, Mas Franz pertama. Oke, ada lagi yang mau bertanya, monggo silakan. Ya, jadi begitulah teman-teman. Jadi cerita. Di sambil kita menceritakan sebuah tema, boleh yang mau bertanya di kolom komen silakan. Keraguan, keresahan, kegundahan hati, caci maki, ya, tapi karena kan kita di konten ya, ya silahkan bijak dengan sendirinya saja. Mbak Vian Derista, terima kasih atas jawabannya. Boleh. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Sekali lagi peristiwa kejadian yang mendadak, diusir malam tiba-tiba, di interminate tiba-tiba. Ini beda persoalan kalau diusir. Diusir ini masih banyak juga anak-anak yang nggak tahu, tapi penonton konten saya pasti paham. Kalau penonton saya tiba-tiba diusir pun dia pasti bisa tahu jawabannya. Jadi begini teman-teman. Ada yang majikan sudah sangat marah sekali dan ABCD. Itu dia nggak suka, kemudian dia nyuruh kita keluar. Kalau itu kejadiannya malam hari nggak apa-apa. Pada saat kalian sudah disuruh keluar, kemasi barang-barang, telepon polisi. Jangan sampai keluar rumah di saat polisi belum datang. Ya, ini tolong juga disebarkan ke teman-teman ya. Ini sebenarnya ini penting nih. Porsi ini juga nggak tahu di KJRI, kalian yang baru masuk dijelaskan apa enggak bila terjadi pengusiran. Ini hal yang penting sebenarnya disampaikan dan saya tidak akan capek untuk berkampanye dan menyampaikan ke teman-teman untuk masalah diusir. Nah, ketika kita diusir ya di intermediate tiba-tiba itu kalau kita nggak pegang surat bahaya. Telepon polisi, barang-barang kita suruh cek majikan, jangan sampai nanti sampai tiba-tiba langsung keluar, setelah keluar kita dituduh mencuri. Ini kejadian teman-teman. Jadi ini kejadian. Yang anak kemarin saya ceritakan, ya kan, dia kabur dari majikan. Ini ceritanya bukan diusir, tapi kabur. Akhirnya majikan membuat laporan ke kantor polisi bahwa anak ini mencuri uang. Nah, itu. Jadi ketika kalian diusir untuk melindungi diri kalian sendiri, telepon polisi, polisi datang, hari ini aku diusir oleh majikanku, saya cuma mau bikin laporan dan tolong awasi, amati dan jadilah kalian saksi polisi bahwa saya tidak mencuri barang. Suruh majikan saya untuk ngecek barang-barang saya. Jangan sampai setelah saya pergi dari sini, saya dituduh mencuri barang-barang mereka. Itu ingat ya teman-teman. Ya kan? Saya mau kasih pembelajaran saya buat teman-teman. Mas Andro, apakah kalau ganti majikan atau ini kontrak daftar BPJS kena kerjaan? Soalnya waktu saya PAP disarankan, tapi saya tanya agen tidak perlu. Oke, kita bahas. Itu tadi kalau diusir polisi sudah, jadikan saksi, catat ingat-ingat nomornya.
Kalau sampean bisa minta laporan ke polisi bahwa hari itu diusir, ada keterangan dari kepolisian, jauh lebih bagus. Sampean kalau minta sama polisi, polisi ngasih, sampean harus ikut ke kantornya, nggak apa-apa. Laporan itu sebagai bentuk nantinya rekod sampean bahwa sampean yang diusir, yang tidak diinginkan oleh majikan. Oke, begitu cerita kalau diusir. Ini kita jawab pertanyaan Mbak Nafiku Syafiku. Mas Sandro, apakah kalau ganti majikan renew kontrak daftar BPJS Ketenagakerjaan? Soalnya waktu saya PAP disarankan, tapi saya tanya agen tidak perlu. Oke, jadi saya jawab gini. BPJS Ketenagakerjaannya teman-teman itu sebenarnya kalau dihitung biayanya menurut saya tidak terlalu tinggi. Sekitar ya taruhlah 350.000 rupiah. Kalau Hongkong dolar ya mungkin 16 160 Hongkong dolar. Saran saya saran saya sebaiknya dibayar saja. Ya kan? Setelah dibayar, jadi kan apa namanya BPJS Aman bertambah lagi 2 tahun. Apabila terjadi sesuatu ya anggap aja. Kalau tidak terjadi sesuatu bukan enak no. Yang kalau tidak terjadi sesuatu alhamdulillah nanti silahkan. Artinya kalau tidak terjadi sesuatu dalam 2 tahun sampean anggap aja sampean bantu negara atau bantu orang lain yang kena masalah. BPJS ini kalau kita tidak kenapa-napa itu sebenarnya kalau kita di interminate sama majikan kita wajib punya harga tiket, kita wajib punya surat interminate, ya kan? Kontrak kerja semuanya komplit, ya kan? Boarding komplit, bawa pulang, kita bisa minta ganti rugi ke BPJS. Angkanya bervariasi. Jadi itu kalau di interminate. Tapi kalau sampean yang ngebreak ya itu nggak berlaku BPJS-nya. Itu Mbak Nafiku Syafiku sebaiknya kembali ke diri sampean. Monggo boleh. Makasih Mas Andro jawabannya. Oke, berikutnya adalah aku diusir setelah 7 hari diambil lagi sampai kerja 3 tahun karena dikerjakan 3 rumah tambah jaga baby. Akhirnya aku break nggak kuat bosku ya hebat ini diusir dipanggil lagi. Ya Allah aku sibuk telepon dari tadi Mbak Kofi 88. Maksudnya nggak paham aku Mbak. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi bahasan kita hari ini sesuatu yang mendadak tiba-tiba. Untuk mengantisipasi kemendadakan yang tiba-tiba peristiwa yang terjadi apapun, usahakanlah kalian punya pegangan uang. 1.000, 2.000, 3.000. Boleh, 1 bulan gaji boleh. Amankan diri kalian, dompet kalian ketika kalian tiba-tiba ada mengalami masalah di Hong Kong. Ya, jangan semuanya dibuang atau dikirim ke Indonesia. Sisihkan untuk dana darurat buat kalian semuanya. Ya, satu yang pertama itu. Ya, setelah itu kalian juga harus tenang. Terima, accepted. Jadi kejadian apapun yang entah apapun itu mengenakan dan tidak mengenakan buat kalian itu semuanya, terimalah itu sebagai bentuk rezeki. Tidak banyak orang yang bisa. Ya, saya percaya. Saya pun juga belajar menghadapi segala sesuatu yang tiba-tiba ditimpakan ke kita dan kita tidak pernah memprediksinya. Kita manusia punya pikiran yang terbatas. Ya kan? Yang jelas kita harus bisa menerima kejadian-kejadian yang kadang terpikirkan, kadang terencanakan, bahkan sesuatu yang sangat tidak kita bayangkan itu bisa terjadi. Ya, menjadi pribadi yang berusaha menerima segala qada dan qadar. Ya kan? Ini kan bentuk ya kalau kepercayaan saya sekali lagi buat teman-teman mempercayai qada dan qadar, sesuatu yang akan terjadi. Mempercayai walaupun hal itu buruk, walaupun itu hal baik, anggap bahwa kita belajar. Namanya hidup selalu akan ada baik dan buruk. Ya, benar dan salah, beres dan tidak. Aku udah mau 1 jam live Pak, aku baru gabung. Nggak apa-apa, Mbak. Nanti bisa ditonton. Oke,
Katanya Mbak Kofi 88 sudah 1 jam. Terima kasih 1 jam menemani teman-teman semuanya, nggak kerasa. Sekali lagi bagi teman-teman yang nonton, yang ingin punya unek-unek, yang ingin sesuatu ingin dibicarakan atau sesuatu yang ditanyakan kalian, silakan dicatat, nanti live berikutnya bisa kita sambung atau kalian boleh telepon ke nomor saya. Dan sekali lagi, kalau seandainya tidak terangkat, lakukan terus besoknya, lusanya. Ngentak ngentut. Jadi bojoku ngentut, teman-teman, iklan suaranya nyampe di sini. Jadi ya wes. Jadi apapun itu ceritanya, sekali lagi buat teman-teman semuanya, cadangkan buat diri Anda. Anda sangat menyayangi keluarga Anda. Anda bekerja untuk keluarga Anda. Itu semuanya benar. Ya, ditunggu live berikutnya dari teman. Tapi satu hal, kalau Anda sehat, kalau Anda baik, kalau Anda bagus, kalau Anda tenang, keluarga yang di Indonesia dan di rumah akan baik-baik saja. Jadi bukan egois, tapi perhatikan juga kebahagiaan Anda, perhatikan kesehatan Anda, karena badan Anda, pikiran Anda, tenaga Anda, segala yang ada di dalam diri Anda, itulah aset terbesar buat keluarga Anda yang ada di Indonesia. Terima kasih, selamat malam, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye-bye.